Hot News. Hot News, jendela informasi Anda. 102,6 ppm saturasi suara satu kata penumpang pasti selalu di hati. Informasi berikut ini dari Sleman, penyintas truk Komarudin Rahmat 69 tahun memulai asiknya berjalan kaki Yogyakarta-Bandung, Jawa Barat sejauh 403 km. Dia start di titik nol di Yogyakarta depan kantor pos pada Sabtu 5 Agustus 2023 lalu sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai aksinya, Komar, panggilan akrab penyintas truk dari kota Bekasi ini, dilepas dari sanggar Yastroki, Yayasan Truk Indonesia, Yogyakarta yang berada di Embung Tambak Boyo, Sleman, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Dari sanggar Yastroki Yogyakarta, Ketua Umum Yastroki Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono SPS Mars HMH dan anggota pembina Yastroki Profesor Dr. Teguh Ranukusuma melepas keberangkatan Komar menuju titik nol Yogyakarta. Hadir juga seratusan penyintas truk yang tergabung dalam Yastroki Yogyakarta. Keberangkatan Komar menuju titik nol Yogyakarta juga diiringi 20 kendaraan roda 3 dari komunitas motor Depabal, 4 kendaraan roda 2 dan Ferider PJR di titik nol Yogyakarta. Komar disambut ratusan anggota Yastroki berseragam merah putih. Sayangnya pelepasan aksi jalan kaki sekaligus kampanye perang semesta melawan stroke ini tidak dihadiri unsur Forkopimda Yogyakarta, meskipun panitia telah menyebar undangan. Pada kesempatan itu, Komar menceritakan kisah perjuangannya menjalani terapi agar sembuh dari dampak serangan stroke. Komar bercerita, dia terserang stroke pada 16 September 2012 dengan bentuk serangan hemoragik pecah pembuluh darah. Saat itu umurnya 58 tahun. Komar sempat dirawat di Rumah Sakit Harum Jakarta Timur di bawah penanganan Dr. Gatot Sumantri. Pasca stroke, kondisi Komar terbilang buruk. Seluruh bagian kiri tubuhnya terasa kebas, kaki dan tangannya mati rasa, mulut dan bahunya miring ekstrim. Namun setelah melalui perjalanan panjang, fokus dan disiplin berkonsultasi dengan dokter, kini kondisinya sudah pulih dan kembali ke kehidupan normal. Karena itu saya ingin berkabar agar jangan sampai terkena stroke. Jangan sampai terkena stroke. Dan bagi orang yang sudah terkena stroke, yakinlah bahwa stroke itu bisa diberikan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, Komar merasa prihatin. Berdasarkan data, menurut dia saat ini makin banyak orang yang terserang stroke di usia yang variatif, bahkan banyak yang di bawah umur 40 tahun. Penyebab utama terserang stroke itu karena abai terhadap kesehatan sendiri, antara lain kurangnya pengetahuan atau penyuluhan di masyarakat tentang penyakit stroke. Atas dasar pemikiran itulah juga didukung Yastroki Cahaya Foundation atau Yayasan Kesehatan dari Kota Bekasi dan organisasi lainnya. Komar mewujudkan rencananya berjalan kaki Yogyakarta-Bandung pada 5 hingga 26 Agustus 2023. Aksi Long March ini semata-mata untuk membuktikan bahwa penyintas stroke bisa sembuh seperti sedia kala. Rencananya aksi jalan kaki Komar membutuhkan waktu 20 hari. Jika tidak ada aral melintang, dia diperkirakan akan tiba di kampus Universitas Padjadjaran di Pati Ukur, Bandung, Jawa Barat pada 21 Agustus 2023. Selama perjalanan, Komar dikawal 1 unit ambulans dan motor rider dari jaringan komunitas Cahaya Foundation seluruh Jawa. Komar akan melintasi jalur selatan dengan rute Yogyakarta, Kulon Progo, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Kota Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan finish di Bandung. Yang menarik bukan hanya aksi jalan kakinya, akan tetapi nilai-nilai semangat juang yang mendorong Komar sebagai penyintas stroke melakukan aksi jalan kaki sejauh 403
3 km. Komar yang pernah menjadi aktivis HMI semasa kuliah di Fakultas Ekonomi Unpad memahami sejarah tentang semangat juang divisi Siliwangi sepulang hijrah dari Yogyakarta menuju Bandung. Saat itu puluhan ribu tentara divisi Siliwangi dan keluarganya menghadapi berbagai rintangan selama perjalanan dari Yogyakarta ke Bandung. Bahkan sebagian tentara gagal sampai tujuan. Histori semangat juang divisi Siliwangi itulah yang ingin Komar sampaikan lewat aksi jalan kaki ini. Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang penderita stroke berpeluang besar untuk pulih kembali jika dilandasi semangat dan tekad juang untuk sembuh. Komar yakin betul dan sudah dia buktikan sendiri dengan rajin bergerak dan menjaga suhu tubuh tetap hangat. Seorang strokers penderita stroke berpeluang besar untuk pulih kembali seperti sedia kala. Salah satu cara yang dilakukan Komar dengan berjalan kaki dan memakai jaket agar suhu tubuh tetap hangat. Faktanya, Komar saat ini sudah bisa beraktivitas layaknya orang normal. Ketua Umum Yastroki Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono menilai tekad dan perjuangan Komar agar lepas dari belenggu stroke menggambarkan kampanye gerakan perang semesta melawan stroke. Menurut dia, upaya dan perjuangan Komar ini menjadi contoh dan pemantik semangat bagi para penyintas stroke untuk pulih kembali. Menurut dia, aksi jalan kaki penyintas stroke itu dapat menjadi inspirasi bagi siapapun stakeholder yang berkepentingan, termasuk lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk berkolaborasi memberikan penanganan stroke yang lebih baik pada masa mendatang. Hari ini kita menyaksikan bersama-sama aksi pelepasan aksi jalan kaki dari Jogja menuju Bandung ya, yang dilaksanakan oleh Bapak Komarudin, ya, Dr. Adi Komarudin. Dan ini saya kira suatu aksi yang sangat mulia, karena apa? Beliau adalah seorang penderita stroke ya, tahun 2012 ya, dan bersyukur sampai saat ini beliau mendapat kemuliaan ya, pulih kembali dari stroke-nya, dan beliau dengan gigih terus melakukan kampanye gitu ya, kampanye untuk pada siapapun gitu ya, mengajak pertama jangan kena stroke seperti beliau. Beliau juga mengajukan harus ada semangat pulih sehingga didapatkan kemudian seperti Bapak Komarudin. Dengan konteks stroke kita selalu menggunakan semangat Siliwangi dalam hal ini, dan kita harus bersama-sama ya untuk semangat Siliwangi dalam rangka membangun kolaborasi kekuatan untuk bersama-sama menyatakan atau menggelorakan perang semesta melawan stroke. Menurut Tugas, ada beberapa poin yang ingin ditunjukkan Komar lewat aksi Long March ini. Di antaranya, menyemangati para penyintas stroke yang sedang berjuang meraih kepulihannya, sebab dampak stroke bisa dipulihkan asal tahu caranya dan disiplin menjalaninya. Selain itu, bagi siapa saja yang berpotensial terkena stroke agar hati-hati dalam gaya hidupnya, sebab stroke itu menyerang secara tiba-tiba. Poin lainnya, mengimbau pemerintah segera membuat peta jalan pulih stroke agar para penderita stroke dapat memahami dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Mantan Kepala Pusat Kesehatan TNI ini juga mengimbau pemerintah agar memberikan perlindungan kepada penyintas stroke yang terlantar karena tidak berdaya secara ekonomi dan terasingkan dari lingkungannya. Jurnalis Saparudin Srekar melaporkan untuk Stand News. Start News. Start News, jendela informasi Anda.